Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti ibadah remaja pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah remaja pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai lagu untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita bersama-sama memujikan berkat Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini dan memberikan kami hari yang baru supaya kami dapat menikmati hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah pada hari ini. Berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati juga firman yang akan disampaikan nantinya. Berkati supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan Engkau baik. Dengan sukacita dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu ini. Hati
hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Kumandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Angkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan tetap bangkit berdiri, bertepuk tangan dan bersuka cita, mari kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Namaku siapa
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, mari kita nyanyikan bersamamu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kita memahami, mengerti, dan kita boleh menghidupi akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan kami kembali mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, kami mohon Roh Kudus yang menolong dan menuntun kami. Supaya setiap kami boleh mengerti, kami boleh diberi hikmat. Sehingga kami boleh memahami dan kami boleh diberi kemampuan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Untuk kami boleh menghidupi akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami semua, dan tolong hamba-Mu yang lemah terbatas dan yang berdosa ini, mohon kuasa daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Juli 2018, ada seorang berkebangsaan Amerika Serikat namanya Ryan Clayton sedang berlibur ke NTB. Pada waktu itu dia berlibur, tapi sayangnya saudara, nasib naas menimpanya. Ketika ia sedang berenang, dia asik berenang, saudara, dia berenang, lalu kemudian dia terbawa oleh arus, saudara. Dia terbawa oleh arus semakin jauh, semakin menjauh daripada pantai. Saudara, pada akhirnya dia harus terkatung-katung di tengah laut kurang lebih 12 jam lamanya, saudara. Tapi dia bersyukur, saudara, ketika ada seorang nelayan yang tidak sengaja, nelayan ini pun juga sedang mencari ikan, dan nelayan ini berada dekat dengan dia yang sedang berada terkatung-katung itu, saudara. Saudara, waktu nelayan ini menemukan Ryan Clayton, saudara, dia sedang sangat lemas pada waktu itu. Dia butuh waktu 3 hari lamanya untuk benar-benar pulih. Saudara, Ryan Clayton menunjukkan rasa terima kasih kepada nelayan ataupun juga kepada penduduk sekitar yang menolongnya di dalam masa sulitnya, saudara. Ketika NTB ditimpa gempa bumi, saudara, Ryan Clayton berhasil mengumpulkan uang sebesar $15.000 untuk membantu membangun 63 rumah, termasuk rumah nelayan yang menolong dia pada waktu dia berada di tengah laut itu, saudara. Saudara, bukankah terima kasih adalah perbuatan yang mulia? Sama seperti yang ditunjukkan oleh Ryan Clayton, saudara. Sebuah ungkapan terima kasih, dan ini adalah satu perbuatan mulia.
Kalau sesama manusia saja bisa menunjukkan suatu perbuatan terima kasih ataupun juga balas budi akan perbuatan baik yang pernah dia terima, saudara, apalagi setiap kita sebagai orang-orang percaya, kita yang diberi anugerah, kita yang diterima dan kita diampuni oleh Tuhan Yesus, maka sudah seharusnya saudara kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, saudara, maka secara otomatis saudara di dalam Yohanes pasal 14 ini mengatakan, pasal 14 ayat 15 mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mengasihi Tuhan adalah sebuah ungkapan syukur yang harus kita lakukan, saudara. Tak kalah kita sebagai orang yang diberi anugerah keselamatan. Bukankah kita adalah orang-orang yang tahu diri, saudara? Kita adalah orang-orang yang tahu diri sehingga kita harusnya menjadi orang-orang yang patut mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya di kayu salib dengan Dia mati di kayu salib. Dia bangkit mengalahkan maut itu. Sehingga ketika kita diberi anugerah, kita memperoleh keselamatan, kita diterima. Saudara, Tuhan Yesus katakan kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau mengucap syukur atas kasih yang Tuhan Yesus sudah nyatakan di dalam hidupmu, maka tentu engkau akan mengerjakan perbuatan kasih ataupun mengerjakan perintah Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, saudara? Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab yang saudara pegang saat ini, saudara, di dalam pasal 13, di pasal sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus itu memberikan perintah baru, saudara. Tuhan Yesus memberi perintah baru supaya setiap murid-muridnya, setiap orang-orang yang menerima anugerah, itu harus saling mengasihi. Saudara, Tuhan Yesus berkatakan, perintah baru kuberikan kepadamu. Hendaklah engkau saling mengasihi supaya ketika orang lain melihat perbuatan kasihmu, maka mereka boleh melihat engkau adalah murid-muridku. Saudara, kata mengasihi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini itu Tuhan Yesus memakai kata agape. Saudara, yaitu kasih yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap kita. Kasih yang rela berkorban, kasih yang Tuhan sendiri nyatakan dan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan katakan, dengan kasih yang sama engkau mengasihi sesamamu. Dengan kasih yang sama artinya waktu kita mengasihi sama kita tidak memikirkan lagi yang namanya bagaimana kita menerima imbal balik ataupun bagaimana kita menerima balas jasa atas kasih yang kita lakukan. Tapi justru Tuhan mau katakan ketika engkau mengasihi tanpa pamrih. Engkau mengasihi sampai engkau rela berkorban, baik itu waktu, baik itu tenaga, bahkan uang sekalipun. Engkau berikan karena engkau menunjukkan kasih. Saudara, Tuhan sendiri sudah menunjukkan kasih itu bagi kita. Ketika Dia mati di kayu salib, ketika Dia menanggung penderitaan itu adalah kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kasih itulah yang mau Tuhan supaya engkau dan saya kerjakan dan lakukan. Pada saat engkau dihina, pada saat engkau dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan mungkin dibandingkan dengan saudaramu sendiri, maka engkau tidak membalas, tetapi engkau mengampuni dan memaafkan. Pada saat orang memfitnahmu, Tuhan mau engkau tetap mengasihi orang tersebut. Pada saat tidak ada orang yang menerimamu, Tuhan mau katakan engkau harus tetap mengasihi orang tersebut. Pada saat orang-orang menolak engkau, justru engkau menerima setiap orang-orang yang tertolak. Saudara, pada saat seorang mengatakan bahwa Tuhan, saya mengasihi engkau, saudara, pada saat kita mengatakan saya mengasihi engkau Tuhan, maka itu harus diwujud nyatakan dengan perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih yang Tuhan mau kita lakukan adalah dengan kasih agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap kita. Saudara, ketika ada orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan, saudara, kita mengasihi mereka dengan menolong. Kalau kita bisa mampu menolong, kita tolong. Pada saat ada orang lain yang mungkin membutuhkan cerita-cerita atau bahkan mungkin ada orang membutuhkan telinga kita, saudara, biarlah kita boleh memberikan telinga kita, waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah, curahan hati mereka. Saudara, pada saat ada orang-orang di sekitar kita, mungkin itu adalah abang becak di sekitar rumah kita, saudara. Pada waktu kita melihat mereka, saudara, kita harus menunjukkan kasih kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada saat saudara menghadapi situasi demi situasi dalam kehidupan ini, mengalami penolakan, mengalami dibanding-bandingkan, saudara Tuhan mau supaya engkau mengasihi dan engkau menerima setiap orang-orang, dan bahkan engkau mengampuni setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hatimu. Tuhan mau katakan, kasihi mereka, terima mereka. Bahkan ketika engkau mengasihi, engkau sampai harus berkorban, tersakiti, disakit hati, Tuhan katakan, kerjakan dan lakukan itu. Saudara, pertanyaannya adalah, waktu kita mau mengasihi setiap orang-orang tersebut, waktu kita mau mengampuni, waktu kita mau menerima orang-orang tersebut, saudara, mudahkah melakukannya? Saudara, saya percaya tidak mudah untuk melakukannya, saudara. Kita ini manusia lemah dan terbatas, saudara. Tidak mudah untuk mengasihi, tidak mudah untuk menunjukkan kasih, apalagi kita pernah mengalami sakit hati, kita pernah mengalami penolakan, kita yang mungkin tersakiti oleh perkataan-perkataan yang kasar atau perbuatan-perbuatan kasar yang ditujukan kepada kita. Saudara, tidak mudah untuk mengasihi. Tapi saudara, ada kabar baik bagi setiap kita. Tuhan mau mengatakan bahwa pada waktu engkau mengasihi, pada waktu engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, pada waktu engkau mengatakan, Tuhan, saya mau belajar melakukan perintah-Mu. Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, oleh karena itulah saudara, Tuhan katakan, aku tidak membiarkan engkau sendiri di tengah dunia ini. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain. Dan penolong yang lain ini akan menyertai engkau selama-lamanya. Saudara, ada penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, saudara, kata yang lain ini ada dua kata, saudara. Kata yang pertama, kata yang lain ini benar-benar lain, berbeda. Benar-benar berbeda. Tapi kata yang kedua, saudara, adalah mau bermaksud mengatakan ada yang lain yang sama seperti sebelumnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, memakai kata di bagian ini, penolong yang lain ini, memakai kata yang kedua. Artinya adalah penolong yang lain ini adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Saudara, penolong yang lain ini adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang akan menolong dan menyertai kita. Saudara, pribadi ini jugalah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, yang menginsafkan kita sehingga kita bisa percaya sama Tuhan. Pribadi ini jugalah yang terus menolong kita memperbaharui di dalam kehidupan kita sehingga kita terus semakin serupa dengan Kristus. Saudara, pribadi ini jugalah yang waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan ini, pribadi ini jugalah yang menghibur kita untuk kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dan pribadi Roh Kudus ini jugalah, saudara, yang menolong serta memampukan kita untuk kita terus bisa bekerja melayani Tuhan hari demi hari, bahkan memberikan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk kita boleh melayani Dia di dalam berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Saudara, saya ingat, saudara, waktu saya masih tunas remaja, satu kali, saudara, pembimbing rohani saya, pembina saya itu memberikan tugas kepada saya untuk melayani, saudara, yaitu sebagai worship leader. Saudara, saya ingat waktu itu, saudara, saya memimpin pujian, saudara, saya pegang itu mimbar, saudara, sampai saya bergetar-getar, saudara. Itu pengalaman saya pertama, saudara. Di samping, saudara, suara saya itu false. Saudara, saya ingat, saudara, waktu saya melayani pertama kali, saudara, saya nggak punya kemampuan, saudara. Tapi, saudara, seiring berjalannya waktu, saudara, Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menyertai. Saudara, demikian juga, saudara, saya percaya kepada engkau, saudara. Ketika engkau melayani, saudara, mungkin pertama kali melayani, engkau berkata, aduh, ini kok susah banget, kok saya nggak bisa dan sebagainya. Saudara, percayalah, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupmu, saudara, Roh Kudus itu juga yang terus memperbaharui hidupmu dan hidupku, sehingga hidup kita terus boleh semakin serupa dengan Kristus dan kita terus mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan di tengah dunia ini, dimanapun saudara berada, di sekolah, di lingkungan tempat saudara bersama-sama berkumpul dengan teman-teman saudara. Saudara, ada Roh Kudus yang menyertai saudara, ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Saudara,
Mengasihi jujur tidak mudah, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa tidak mudah. Menginjili, memberitakan kabar baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik tidak mudah. Tapi saudara, waktu kita mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan meminta kepada Bapa supaya ada penolong yang lain, yaitu Allah sendiri yang sama seperti Kristus. Naturnya adalah Allah, yaitu Roh Kudus yang menyertai engkau dan menyertai saya selama-lamanya, saudara. Saudara, itu kabar baik bagi setiap kita. Saudara, mengasihi, melakukan perbuatan kasih, melakukan menginjili, memberitakan kabar baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan sebagainya, saudara, tidak mudah untuk kita kerjakan dengan kemampuan kita. Tapi kita bisa mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan tersebut atau melayani Tuhan, saudara, karena ada pertolongan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang juga menolong dan memimpin setiap kita. Saudara, ingat waktu Pentakosta, saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus begitu takut dan khawatir, sampai-sampai waktu mereka kumpul, pintu itu dikunci, saudara. Karena mereka merasa mereka sendirian. Mereka merasa mereka nggak mampu, saudara. Tapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, saudara, Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan mereka. Saudara, mereka bisa dengan berani, dengan lantang berbicara tentang Yesus Kristus. Mereka bisa melayani Tuhan dengan bersemangat, berapi-api. Karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka. Petrus bisa berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus bisa menyembuhkan orang. Paulus juga, saudara. Dia bisa melayani Tuhan, pergi ke orang-orang non-Yahudi, mengalami berbagai penderitaan, kesukaran. Tapi dia mampu melakukan itu semua karena ada Roh Kudus yang menyertai. Demikian juga, saudara, setiap kita semua, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah menerima anugerah, saudara, kita harus menyadari bahwa waktu kita mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan Bapa, saudara, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menemani, ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat, saudara, ada seorang anak Tuhan, saudara. Dia dulunya, saudara, adalah seorang yang hanya bekerja sebagai tukang sepatu, saudara. Bersihin sepatu, saudara. Tapi siapa sangka, saudara, ketika Tuhan kasih anugerah sama dia percaya sama Tuhan, dan kemudian dia mau melayani Tuhan. Dia memberikan hidupnya melayani Tuhan. Saudara, dia pergi sampai ke India melayani Tuhan. Sampai di India, saudara, dia melayani Tuhan. Dia mengabarkan kabar sukacita. Saudara, saya percaya dengan kemampuannya pasti dia gak mampu. Saudara, saya percaya dengan kekuatannya pasti dia gak mampu. Oleh karena itu, saudara, kabar sukacita bagi setiap kita. Waktu engkau mau melayani, saudara, biarlah kita dengan penuh kerendahan hati selalu bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. Termasuk waktu kita mau baca firman, waktu kita mau mendengarkan firman, saudara, Roh Kuduslah pribadi Allah ketiga itu yang menuntun dan menolong kita. Oleh karena itu, saudara, jangan takut kalau mau melayani, saudara. Jangan takut, saudara, kalau di dalam pelayanan uang itu nggak cukup. Jangan takut kalau nggak ada orang, saudara. Saya percayalah, ketika itu adalah pelayanan Tuhan, maka Tuhan yang akan sediakan. Ketika itu adalah pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan sediakan uangnya. Ketika itu adalah pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan sediakan karunia-karunia dan kemampuan supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah kiranya setiap teman-teman di dalam pembelajaran hari ini boleh diteguhkan dan dikuatkan. Terus semangat melayani Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Sehingga kita mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sehingga kita mampu melakukan berbagai perintah-perintah Bapa. Bahkan waktu kita mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan Bapa, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Karena ada pribadi Roh Kudus yang menyertai, memampukan, menolong kita sehingga kita mampu mengerjakan berbagai pelayanan tersebut.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh belajar dan kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Kami mau mengasihi Engkau. Ketika Engkau mengatakan kalau kami mengasihi Engkau, maka kami adalah orang-orang yang seharusnya melakukan perintah-perintah Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dengan kasih inilah, dasar kasih inilah, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami, dan kami mohon pertolongan anugerah daripada Roh Kudus kiranya terus menuntun dan memimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan berbagai hal yang boleh kami kerjakan, lakukan dalam pelayanan di gereja atau bahkan di luar sana. Tolong kami Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai respons dari firman Tuhan dan untuk menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita nyanyikan sekali lagi bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau
karena Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk togetherness ya Tuhan, pada yang akan dilaksanakan pada Sabtu ini ya Tuhan. Berkati supaya dari pemuda maupun dari remaja dapat datang dengan jumlah yang banyak ya Tuhan, supaya mereka juga dapat menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk penata layan yang akan melayani ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para anggota yang berpartisipasi ya Tuhan, supaya mereka dapat menikmati kebersamaan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk usaha pemerintah dalam menangani COVID ini ya Tuhan, terkhususnya untuk pemberian vaksin ya Tuhan. Tuhan berkati supaya pemberian vaksin ini dapat berdampak pada pengurangan kasus COVID ya Tuhan. Berkati supaya pemberian vaksin ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keamanan negara ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk usaha pemerintah, terkhususnya untuk aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di masyarakat ini ya Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas dengan aman. Kami juga ingin berdoa untuk penanganan teroris yang sedang terjadi ya Tuhan. Berkati supaya aparat keamanan juga dapat menangkap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kasus ini dapat segera diselesaikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu dan juga untuk pengembangan gereja ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita pujikan doksologi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan terus taat melakukan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Dipersilakan untuk duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.